Apa yang akan terjadi ketika kamu menjadi emosional? Menjadi emosional itu bukan berarti hanya marah, namun rasa sedih, kecewa, kesal, senang, semangat, dan masih banyak lainnya adalah bentuk-bentuk perasaan emosional. Bagi kamu yang belum dapat mengendalikan dirinya dengan baik, maka bentuk tindakan emosional yang muncul cenderung ke arah yang akan merugikan dirimu. Tindakan emosional yang terjadi dan merugikan kita akan dimulai dari sesuatu keadaan yang muncul dan memicu diri kita untuk bertindak. Dan tindakan tersebut diputuskan oleh kita, tanpa berpikir terlebih dahulu secara baik. Namun diri kita langsung mengambil keputusan untuk bertindak, yang biasanya dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di sekitar kita, ataupun dipengaruhi oleh perlakuan orang lain terhadap diri kita. Jadi, tindakan emosional adalah tindakan yang cenderung membiarkan suasana hati, perasaan dan keadaan, untuk mengatur tindakan terhadap sesuatu keadaan yang timbul atau muncul. Berikut ini, ada beberapa contoh keadaan yang sering muncul di kehidupan kita dan membuat kita harus mengambil respon keputusan serta tindakannya. Ketika kamu mendapatkan bonus 3 kali gaji bulanan atas hasil kerja kamu, tentunya kamu akan merasa senang sekali. Apa yang akan kamu lakukan dengan keadaan itu? Apakah langsung memutuskan akan berangkat liburan ke luar negeri? Ataukah memutuskan untuk menabung 70% dari bonus untuk hidup nyaman di kemudian hari? Ketika kamu sedang sakit gigi dan harus melayani komplain customer yang marah-marah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu terpancing marah dan berdebat kuat dengan customer? Ataukah kamu memutuskan bersabar mendengar keluhan dan mencarikan solusinya sampai selesai, sambil menahan sakit gigi yang kamu alami? Hari ini, kamu terpaksa ditinggal anak satu-satunya merantau di luar negeri, dan saat ini kamu tinggal sendiri saja di rumah. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu khawatir dan sedih berkepanjangan? Ataukah kamu segera berpikir bagaimana mengisi waktu dengan produktivitas? Kamu telah bekerja keras selama seminggu untuk persiapan meeting, tapi meetingnya dibatalkan. Bagaimana perasaan kamu? Dan apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu menjadi marah-marah berkepanjangan dan mood kamu menjadi kurang baik? Ataukah kamu berpikir positif, bahwa kali ini bukanlah kesempatan kamu? Kamu sedang berkendara, namun kendaraan di depan kamu berjalan pelan dan berada di jalur kanan, rasanya ingin segera mendahuluinya, tapi lalu lintas dari arah berlawanan sedang ramai. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu memutuskan agar segera mendahului berdasarkan feeling saja? Ataukah kamu bersabar sampai lalu lintas tidak terlalu ramai? Saat perusahaan melakukan promosi jabatan, kamu berharap akan menjadi kandidatnya. Namun ternyata karyawan yang dipromosikan adalah orang lain dan lebih junior dari dirimu. Perasaan kecewa timbul pada dirimu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak menerima keadaan ini dan memusuhi orang-orang yang terlibat ketidakberhasilan kamu? Ataukah kamu menerima hasil keputusan dan bertekad lebih baik lagi di kesempatan berikutnya? Saat ini kamu sudah menikah. Dan saat reuni SMA, kamu bertemu kembali dengan mantan kekasih kamu di SMA yang sudah sukses dan semakin menarik hatimu. Dan sepertinya dia juga merasakan hal yang sama terhadap dirimu. Apa perasaan kamu? Dan apa yang akan kamu lakukan? Apakah keputusan kamu akan menjalin hubungan tersembunyi? Ataukah kamu berusaha untuk menghindari perasaan itu? Saat ini kamu sedang ditagih oleh debt collector pinjol dan kamu memang sedang tidak punya uang. Dan debt collector-nya menunggu di rumah kamu dan tidak mau tahu hari ini harus ada uangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu takut menghadapi kenyataan ini dan tidak tahu harus berbuat apa? Ataukah kamu secara tulus menghadapinya dan berusaha terus untuk bernegosiasi? Kamu pergi ke pasar dengan meminjam sepeda motor tetangga, tanpa menggunakan helm dan surat-surat kendaraan. Di perjalanan ada razia kendaraan bermotor dan kamu diberhentikan oleh polisi. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu panik dan khawatir sepeda motor tersebut akan disita polisi? Ataukah kamu dapat berbicara dengan polisi bagaimana proses menebus kembali sepeda motor tersebut? Kamu berada di sebuah undangan pelatihan yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Dan akan berlangsung selama 2 hari. Kamu terpaksa karena diperintahkan oleh atasan. Rasa malas dan jenuh selalu menghampiri perasaan dan fisik kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu merasa tidak perlu mendengarkan materi yang dibahas, cukup hadir saja di sana? Ataukah kamu berusaha mengubah keadaan dengan banyak bertanya, agar suasana tidak membosankan? Kamu saat ini sedang bersemangat karena telah mendapat promosi jabatan baru beberapa hari yang lalu. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kamu merasa tidak sabar untuk segera mengubah kinerja tim baru kamu?
Ataukah kamu berusaha untuk mempelajari dan menganalisa kinerja tim terlebih dahulu, kemudian menentukan tindakan yang sesuai? Apa yang terjadi dari contoh-contoh sebelumnya akan membutuhkan pengendali emosi. Dan pengendali emosi tersebut ada di diri kamu sendiri. Diri kita pasti mengalami sesuatu situasi atau keadaan yang muncul kapanpun, dan membutuhkan tindakan segera. Pilihan tindakan yang akan diambil, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu baik atau buruknya. Meskipun pemikiran itu hanya dilakukan sesaat. Jadi, berpikirlah sejenak untuk memilih. Ini adalah proses terbaik untuk memutuskan sebuah tindakan yang bertanggung jawab. Jadi, berpikir untuk memilih adalah kekuatan dan kemampuan diri untuk berhenti sejenak, menentukan pilihan tindakan terhadap sesuatu keadaan yang timbul atau muncul. Jadi, proses memilih tindakan adalah dengan berpikir untuk memilih, dengan cara memahami pikiran dan suasana hati kita, membayangkan akibat dari rencana tindakan kita, mempertimbangkan mana yang benar dan yang salah. Semoga kita dapat mengambil pengetahuan kali ini. Menentukan tindakan yang bertanggung jawab bukanlah hal sulit, namun membutuhkan pemikiran yang matang yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan tidak pula dipengaruhi oleh orang lain. Namun pemikiran tersebut muncul dari kedewasaan diri kita sendiri. Selamat mencoba.